Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan para jamaah sholat Idul Adha di Cambridge, saya bersyukur sekali kami sekeluarga bisa bersujud di Cambridge. Tidak pernah membayangkan ada waktu di mana kita bisa sholat Idul Adha sama-sama di sini. Dan kami seperti dibilang, banyak di sini orang tua yang hadir tidak pernah merencanakan untuk sholat Idul Adha di Cambridge. Yang kita bayangkan datang ke sini mau wisuda, tapi tidak pernah dulu membayangkan bahwa ternyata wisudanya di hari yang sama dengan hari-hari yang sama dengan Idul Adha. Kami merasa bersyukur, tapi di sisi lain juga buat seperti kami yang pernah merasakan, kalau istilah tadi diaspora, saya sering mengistilahkan kita ini sedang hidup di pengasingan ini. Kita sedang jauh dari tanah air, dan saya yang pernah merasakan juga kuliah jauh dari Indonesia, masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang hanya kita bisa pahami kalau kita pernah berada jauh dari tanah air. Di tempat di mana kita menyiapkan lapangan saja, seperti hari ini, itu tempat yang tidak terbayangkan bahwa akan sholat Idul Adha di halaman komplek apartemen. Yang ini semua pengalaman unik yang mudah-mudahan memberikan perspektif baru ketika nanti pulang, betapa pentingnya menyiapkan kebutuhan untuk semua pemeluk agama. Karena kita merasakan di sini, kalau saja tidak diberikan kemudahan seperti ini, kita tidak bisa menjalankan kewajiban, bukan kewajiban, sunnah kita untuk ada sholat Idul Adha. Lalu mudah-mudahan buat adik-adik semua yang masih kuliah, terutama yang masih kuliah dan berkeluarga, suasana Idul Adha adalah kesempatan untuk kita reflektif. Mengapa? Peristiwa yang tadi dijelaskan oleh Khatib Ali, Nabi Ibrahim, itu berapa tahun yang lalu ya? 5.000, 10.000. Enggak, persisnya 4.000-an tahun yang lalu. Nabi Ibrahim itu hidup kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Usianya 175 tahun. Punya anak Ismail usia 86 tahun. Tidak ada dalam sejarah umat manusia sebuah keluarga yang dibahas secara detail sebanyak keluarga Nabi Ibrahim. Tidak ada di dalam sejarah umat manusia keluarga yang dibahas lebih banyak dari keluarga Nabi Ibrahim. Tidak ada sama sekali. Cari aja catatan semuanya, tidak ada. Di dalam perjalanan 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang masih kita bahas dan masih kita ceritakan hikmahnya. Nah, apa kaitannya dengan kita hari ini? Meneruskan yang disampaikan oleh Khatib Ali tadi, peristiwa Ibrahim, Ismail, dan Hajar adalah peristiwa keberhasilan pendidikan keluarga. Bagaimana ayah dan ibu mendidik anaknya di usia amat belia untuk memiliki ketaatan mutlak tanpa syarat, yang kemudian peristiwanya kita peringati setiap tahun dengan Idul Adha dan kurban hewan. Ini adalah hikmah bagi kita yang berada di sini, yang punya anak, yang punya keluarga. Ini hidup di dalam situasi mirip seperti keluarga Ibrahim, diaspora istilahnya tadi. Lingkungannya bukan lingkungan yang sama. Ibrahim, Hajar, dan Ismail berada di lingkungan yang berbeda keyakinannya, dan dia bisa menumbuhkan pendidikan anak yang dahsyat. Karena itulah bagi kita yang sedang berada di tempat jauh, setiap kali menjalani prosesi Idul Adha, kesempatan untuk kita refleksi. Mudah-mudahan
kita bisa menjadi orang tua baik yang mendidik anak sebagaimana Ibrahim dan Hajar mendidik Ismail. Amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semua. Kesempatan untuk mendidik tanpa intervensi kanan kiri itu dimiliki kalau kita di tanah asing seperti ini. Kalau nanti udah pulang, itu ada satu keluarga besar yang ikut ngatur. Nanti udah keluar lagi lingkungan kanan kiri yang ikut terlibat. Kalau hari ini yang mendidik anak kita ya orang tua langsung, tidak ada yang lain. Dan inilah kesempatan untuk kita sama-sama mengambil inspirasi dari peristiwa 4.000 tahun yang lalu yang terus diperingati sampai dengan hari ini. Yang kedua, saudara-saudara kita sedang haji di sana. Ini peristiwa kemarin Arafah. Saya ini kemarin salah hitung hari. Saya ini merasanya puasa Arafah itu hari ini. Jadi kemarin pagi-pagi ketika mau sarapan, tanya, Ali mana? Ali nggak ikut sarapan. Kenapa dia puasa? Loh, puasa hari ini, bukan puasa besok. Rupanya saya dilupakan sehingga tidak ikut merasakan puasa sampai jam 8 malam. Jadi akhirnya kita nggak dapat puasanya. Baru sadar bahwa salah hitung harinya. Nah, saudara kita yang di sana, teman-teman sekalian, haji adalah pertemuan global tahunan yang usianya 4.000 tahun. Tidak ada pertemuan global tahunan konferensi sebesar peristiwa di Mina dan di Arafah dalam sejarah umat manusia. Dan hari ini kita berada di sini di pertemuan global. Besok akan ada wisuda. Selama berada di sini ketemu dengan masyarakat internasional. Hikmah yang kedua dari peristiwa ini yang boleh kita sama-sama renungkan. Jadilah warga global. Sebagaimana Ibrahim mengajarkan menjadi warga global untuk umatnya. Pertemuan di Mina, pertemuan di Arafah itu lintas suku, lintas bangsa, lintas semuanya. Dan kesetaraan dibangun. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah bahwa selama berada di sini jangan hanya bergaul dengan sesama warga Indonesia. Berteman dengan orang Indonesia itu baik, tapi berteman dengan non-Indonesia itu lebih baik lagi. Karena itu menambah jejaring kita, memperluas wawasan, memperluas jangkauan untuk perjalanan kita ke depan. Kenapa? Nanti pulang ke Indonesia udah banyak orang Indonesia di sana. Udah banyak, nggak akan kekurangan itu. Cukup di sana. Tapi ketika kita berada di sini, jangan sampai bikin Melayu kecil. Yang ruangan kita, interaksi kita hanya sebatas dengan teman-teman dari Indonesia saja. Sebagaimana Nabi Ibrahim memulai peristiwa haji lintas suku, lintas bangsa. Karena itu kalau kita lihat dalam sejarahnya di era kolonial pada masa itu, bukan hanya Indonesia, ya kolonial di mana tempat, semua yang pulang haji hampir selalu diawasi. Kalau di Indonesia kalau pulang haji itu pecinya jadi putih. Seperti yang dipakai Anda nih, peci putih, ini peci haji. Yang pakai peci putih artinya sudah pulang haji. Yang masih pecinya hitam belum haji. Kalau sekarang karena semua orang udah gampang berangkat, udah gak jadi penanda. Kalau zaman dulu tuh penanda. Penanda sudah haji atau belum adalah peci putih. Mereka yang pulang haji oleh kolonial selalu diawasi. Kenapa? Karena saat mereka haji, mereka bertemu dengan orang-orang berkemampuan. Karena yang bisa berangkat haji orang yang mampu. Berkemampuan yang berkumpul di tempat itu. Kemampuan finansial, kemampuan kealiman, kemampuan wawasan. Karena itulah pertemuan haji menjadi tempat menularkan inspirasi dan gagasan. Itulah sebabnya saat mereka pulang, mereka menjadi penggerak di kampung-kampung halamannya. Seperti juga hari ini, yang datang ke sini adalah yang terseleksi. Masuk ke sini nggak pakai seleksi. Seleksi ketat. Ketika sampai di sini berinteraksi. Seperti dulu seleksinya untuk bisa berangkat haji. Seleksinya bukan pakai pendaftaran, ada nanti admission committee yang memilih, tapi seleksinya dari kemampuan untuk bisa berangkat. Dan di sana, di tempat haji itu berjumpa, berinteraksi, bertukar pikiran, bertukar gagasan, bertukar mimpi. Perhatikan, banyak sekali orang berpindah lokasi sesudah haji. Kenapa? Karena disitulah mereka jumpa. Mudah-mudahan di Cambridge, Massachusetts ini jadi semacam Mina kecil, tempat bertemunya, berinteraksinya mereka-mereka yang terpilih, yang saling menularkan gagasan. Bukan saja sesama Indonesia, tapi juga yang di luar Indonesia. Sekadar refleksi atas hikmah yang kita mudah-mudahan bisa ambil pada peristiwa hari ini. Karena saya sering sampaikan, kita menjalaninya sama semua, tapi mengalaminya beda-beda.
Yang tidak merenungkan atas perjalanan, dia tidak punya pengalaman. Yang mengambil hikmah dari perjalanan, dia pulang dengan pengalaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan pengalaman ibadah Idul Adha di sini. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan. Ada potong kambing nggak di sini? Nggak ada. Saya mau cerita sedikit nih. Zaman dulu di Chicago, Idul Adha, potong kambing, kan harusnya slaughterhouse, bukan? Lalu ada ide, gimana kalau kita tidak ke slaughterhouse? Potong kambing di apartemen. Ini memang orang Indonesia ini idenya macam-macam. Jadi dibawalah kambing, cari kambing dibawa ke apartemen. Kira-kira kalau di apartemen mau potong kambing di mana tempatnya? Bathtub. Jadi potong kambing dilakukan di bathtub. Apa yang terjadi? Aromanya tidak hilang 2 minggu. Jadi setelah potong kambing itu sampai 2 minggu kemudian itu nggak hilang itu bau anyirnya kambing itu. Habis itu kapok. Next time potongnya tetap di slaughterhouse sudah. Tidak ada yang potong di rumah. Selamat Idul Fitri, Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kurban kita, ibadah kita diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasr minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.